Keindahan alam di Indonesia tidak hanya sebatas pantai, hutan, dan gunung, tetapi juga danau. Menurut data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI pada tahun 2020, Indonesia memiliki lebih dari 1.575 danau, atau sekitar 840 danau yang berukuran besar. Sisanya 735 situ atau danau berukuran kecil. Sebagian besar danau terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, dan pelerukan batu kapur. Namun dibalik keindahannya yang terbentuk secara geologis tersebut, ternyata setiap danau terbesar tersebut juga memiliki cerita legenda yang menarik. Berikut 10 danau terbesar di Indonesia. Yang pertama, Danau Toba. Danau yang terletak di Sumatera Utara ini memiliki luas lebih dari 1145 km persegi dan kedalaman 505 meter kurang lebih ya, dengan panjang sekitar 100 km dan lebar 30 meter, menjadikannya danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Menurut Van Bemmelen, geolog asal Belanda, melalui bukunya The Geology of Indonesia 1939, Danau Toba terbentuk akibat letusan gunung api purba, yaitu Gunung Toba. Letusan tersebut membuat amblesnya bagian tengah gunung dan membentuk cekungan ke arah barat laut hingga tenggara. Inilah yang membuat sebagian besar tanahnya miring ke arah barat daya dan membentuk Pulau Samosir. Namun menurut legenda, Danau Toba terbentuk karena seorang pemuda yang bernama Toba yang jatuh cinta dan menikahi putri jembatan ikan. Mereka menikah dan memiliki anak bernama Samosir. Saat menikah dengan istrinya, ada syarat yang harus dipenuhi oleh Toba, yaitu ketika sang anak lahir, ia tidak boleh menyebutnya anak ikan. Sayangnya Toba tidak bisa memenuhi janji tersebut. Suatu hari ia memarahi anaknya dan berkata, "Dasar kau anak ikan." Mengetahui suaminya melanggar aturan tersebut, tak lama kemudian Samosir dan ibunya menghilang. Lalu hujan deras mengguyur desa tersebut hingga banjir dahsyat dan membentuk danau. Inilah yang dikenal sebagai Danau Toba, dan pulau besar di tengahnya dinamakan Pulau Samosir. Berikutnya, danau yang kedua adalah Danau Towuti. Danau terbesar kedua di Indonesia adalah Danau Towuti yang terletak di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Danau ini memiliki luas sekitar 561 km persegi dengan kedalaman mencapai 203 meter dan ketinggian 293 meter di atas permukaan laut. Danau yang terbentuk jutaan tahun lalu akibat patahan tektonik pada masa Pliocene ini juga memiliki 3 pulau di bagian tengahnya, yaitu Pulau Loeha, Pulau Bolong, dan Pulau Kembar. Danau Towuti menjadi rumah keragam hayati dan ekosistem penting. Tercatat ada 26 spesies endemik Sulawesi yang hidup di danau ini. Karena memiliki kandungan air yang jernih dan kaya oksigen, Danau Towuti juga dijadikan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sulawesi Selatan. Tak heran bila danau ini ditetapkan sebagai salah satu ekoregion oleh World Wide of Nature. Masih dari Sulawesi, kamu juga bisa menemukan Danau Tempe, tepatnya di Kabupaten Wajau, Sulawesi Selatan. Danau yang punya luas sekitar 350 km persegi dengan kedalaman 5,5 meter ini merupakan danau terbesar kedua di Pulau Sulawesi dan ke-8 di Indonesia. Danau Tempe dulunya merupakan perairan yang menjadi penghubung antara Selat Makassar, Teluk Bone, dan Teluk Pare-Pare. Perairan tersebut terbentuk saat akhir zaman es sekitar 20.000 hingga 10.000 tahun sebelum Masehi. Saat itu dataran es mulai mencari dan air laut pun mulai naik. Inilah yang membuat perairan tersebut dikenal dengan nama Danau Tempe Purba. Di 10.000 hingga 6.000 sebelum Masehi, secara geologis terjadi pergeseran dan benturan lempengan-lempengan tektonik. Ini yang membuat terjadinya penangkatan pada Danau Tempe Purba. Akibatnya danau tersebut terpisah menjadi 3 perairan, yaitu Danau Buaya, Danau Tempe, dan Danau Sidenreng. Menurut legenda, Danau Tempe terbentuk berkaitan dengan La Tempe Bulo, seorang pejuang yang memiliki kekuatan supranatural. Ia datang untuk melindungi wilayah ini dari banjir dan serangan hewan buas. Salah satunya caranya adalah
menurunkan air hujan sehingga terbentuknya danau tersebut. Berikutnya Danau Poso di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Ya, lagi-lagi Sulawesi ya guys ya. Danau terbesar ketiga di Indonesia ini terletak di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Danau Poso memiliki luas hingga 323 km persegi dan kedalaman mencapai 510 meter. Salah satu daya tarik Pulau Poso adalah pasir yang berwarna keemasan seperti di laut. Selain itu, bagian pinggir danau terdapat air berwarna hijau, sedangkan di area tengahnya berwarna biru. Keunikan lainnya adalah gelombang air di danau ini mirip dengan gelombang laut. Selain dikenal dengan keunikan bentuk danaunya, kamu pun bisa menikmati Festival Danau Poso yang diselenggarakan sejak 1989. Festival ini diadakan untuk memperkenalkan budaya lokal. Berikutnya Danau Sentarum. Ya, danau yang berikutnya adalah Danau Sentarum yang terletak tepat di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Danau musiman ini memiliki luas sebesar 80.000 hektar yang dipenuhi air selama 10 bulan setiap tahunnya. Setelah itu, air di dalam danau akan surut dan membentuk kolam-kolam kecil berisi berbagai jenis ikan kecil. Ketika musim kemarau tiba, Danau Sentarum akan memasok air ke sungai-sungai sekitarnya, maka lahannya menjadi kering. Untuk mencapai Danau Sentarum, kamu perlu menggunakan transportasi darat dan air di kota Pontianak selama 11 hingga 14 jam dengan rute Pontianak Sintang Cemitau. Danau Paniai berlokasi di pegunungan dengan ketinggian 1742 mdpl dan memiliki kedalaman mencapai 44 meter. Ini terletak di Kabupaten Paniai, Papua. Luas Danau Paniai mencapai 195 km persegi atau sekitar 14.500 hektar. Di pinggir danau, kamu akan menemukan pasir dan tebing bebatuan yang indah. Tak heran bila Danau Paniai telah diakui sebagai danau terindah dalam konferensi danau sedunia di India pada tanggal 30 November 2007. Menurut sejarah, danau ini ditemukan oleh ekspedisi Belanda tahun 1937 oleh Frits Julius Wissel. Saat itu Wissel melihat beberapa kano di atas danau yang membuktikan danau ini berpenduduk. Setelah itu, pemerintah Hindia Belanda menamainya sebagai Danau Wissel. Namun seiring waktu, danau ini berubah namanya menjadi Danau Paniai. Nama Paniai sendiri diberikan untuk menghormati masyarakat adat setempat. Selanjutnya adalah Danau Matano. Terletak di Sulawesi Selatan, tempatnya di Kabupaten Luwu Timur. Danau Matano termasuk dalam danau tektonik yang terbentuk pada masa Pliocene sekitar 1-4 juta tahun lalu. Kedalaman danau ini mencapai 590 meter dan menjadi danau paling dalam di Asia Tenggara, mengalahkan Danau Toba di Sumatera Utara. Selain dalam, total luas Danau Matano mencapai 164,5 km persegi dengan panjang 28 km dan lebar 8 km. Airnya pun terlihat sangat jernih, bersih, dan tenang. Keunikan lainnya adalah kamu bisa melihat satwa air endemik seperti ikan buntini dan opudi yang dijuluki sebagai ikan purba. Balik lagi ke Sumatera, Danau Ranau. Selain Danau Toba, ada satu lagi danau terbesar kedua di Pulau Sumatera, yaitu Danau Ranau. Danau yang berada di perbatasan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Provinsi Sumatera Selatan ini terbentuk akibat ledakan vulkanik dari gunung berapi yang membentuk cekungan besar. Salah satu keindahan Danau Ranau ini adalah pepohonan hijau yang mengelilingi danau dengan luas 125,9 km persegi dengan kedalaman 174 meter. Di tengah Danau Ranau terdapat Pulau Marisa, sebuah pulau kecil dikenal akan sumber air panas yang dijadikan pemandian air panas yang mengandung sulfur, sehat untuk kulit. Danau yang terletak di Sumatera Barat ini memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Danau Singkara termasuk danau terbesar kedua di Pulau Sumatera dengan luas mencapai 107,8 km persegi
Awal mula terbentuknya Danau Singkara akibat dari proses tektonik yang dipicu karena sesar Sumatera. Akibatnya terjadi cekungan yang terbentuk dari akumulasi bahan vulkanik yang berasal dari gunung berapi di sekitarnya. Cekungan ini disebut cekungan Singkara Solok, yang kemudian membentuk badan air sehingga disebut dengan Danau Singkara. Danau ini berjarak 85 km dari Solok dan 50 km dari kota Padang Panjang. Terakhir, Danau Maninjau. Danau satu ini terdapat di Sumatera Barat, tepatnya di jantung Kabupaten Agam. Danau Maninjau memiliki ketinggian sekitar 460 meter di atas permukaan laut. Danau yang membentang seluas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter membuatnya menjadi salah satu danau terbesar di Indonesia. Awal mulanya, Danau Maninjau merupakan gunung berapi dengan kawah yang luas. Menurut legenda, keberadaan Danau Maninjau berkaitan dengan kisah Bujang 9 yang merupakan sebutan 9 bersaudara yang tinggal di Kampung Kaki, Gunung Tinjau. Bujang tersebut terdiri dari Kukuban, Kudun, Bayuwa, Malintang, Galapuang, Balok, Batak, Bayang, dan Kaciak. Mereka memiliki seorang adik perempuan bernama Siti Kasani. Singkat cerita, Siti Kasani jatuh cinta dengan anak dari Datuk Limbatang Jiran yang merupakan pemimpin di kampung tersebut. Namun cinta Siti dan Jiran tidak disetujui oleh Kukuban, kakak tertua Siti. Tiba-tiba Bujang 9 menuduh dua sejoli tersebut melakukan hal yang tidak pantas. Inilah yang membuat pasangan tersebut dijatuhi hukuman untuk dibuang ke dalam kawah. Namun sebelum dibuang ke dalam kawah, Jiran berdoa meminta keadilan agar Bujang 9 mendapat kutukan. Doanya pun terkabul. Sebelum mereka dibuang, gunung tersebut meletus dan mengeluarkan lahar yang membinasakan semua orang tanpa ada yang selamat. Letusan itulah yang membentuk danau indah bernama Danau Maninjau. Nah, menurut kamu danau mana nih yang paling luar biasa? Dan apakah kalian mau berkunjung ke salah satu danau terbesar tersebut?